Gosen deh khususnya ya, semangat ya. Ya, semangat ya, dengan 100 rupiah kita sudah naik ya, 100 rupiah. Alhamdulillah. Gimana pendapat Mas Arfan tentang Argo Gosen Deck per tanggal 12 hari ini naik 100 rupiah? Menurut lu gimana? Mereka rugi 16, sekian triliun rupiah yang harus mereka akhirnya tutup. Nah, alasannya karena apa? Karena besarnya subsidi yang diberikan ke mitra. Nah, itu ada sejarahnya ya di Gojek. Padahal bayangkan dari puluhan juta turun sampai dapat cuma 3 juta atau kisaran 100.000 per hari. Bisa nggak dijadikan sandaran utama? Nah, itu teman-teman jawab sendiri ya. Karena apa? Oke guys, ketemu lagi dengan saya Arfan Sabar. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua ya. Bapak Ibu pelanggan Gosen Deck, pelanggan Gojek sehat ya. Teman-teman Goret sehat ya. Khususnya ya abang ojol ya, abang ojol dari Day, Grab maupun Gojek. Gosen Day khususnya ya, semangat ya. Ya, semangat ya, dengan 100 rupiah kita sudah naik ya, 100 rupiah. Alhamdulillah. Pasti banyak yang ini ya, banyak yang aduh kenapa cuma 100 rupiah ya. Nah, kita akan bahas itu karena memang ada teman kita yang nanya, Mas Arfan, gimana pendapat Mas Arfan tentang Argo Gosen Deck per tanggal 12 hari ini naik 100 rupiah. Menurut lu gimana? Komentar coba. Menurut lu gimana dulu nih? Komentar dulu, nanti gue kasih tahu. Oke, ikutin terus ya. Guys, langsung aja. Tapi sebelumnya saya doain teman-teman semoga diberikan kelancaran, keberkahan, kesehatan ya, terwujud impian. Amin, amin ya robbal alamin. Guys, gue langsung aja ke pertanyaan teman-teman soal Argo naik 100 rupiah. Ada juga ya pertanyaan, pertanyaan satu lagi. Teman kita dia tanya, Mas Arfan, ini sebenarnya Gosen Day ini atau ojol ini bisa nggak sih dijadikan mata pencarian utama atau pendapatan utama, sandaran utama kita untuk kebutuhan keluarga? Nah, teman-teman komentar ya, menurut teman-teman gimana? Bisa nggak ini dijadikan mata pencarian ojol ini? Nah, nanti gue bahas juga ya. Tapi sebelumnya kalau teman-teman mau tahu ini jawabannya pernah gue jawab di konten yang ini ya. Situasi kondisi Gosen Day atau mitra punya pilihan, teman-teman bisa klik di sini yang bertanya soal pendapatan bisa dijadikan sandaran untuk mata pencarian apa enggak. Nah, atau enggak teman-teman bisa klik di sini juga, itu suka duka Gosen Day 2 tahun yang lalu. Nah, ini juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman, ini worth it nggak nih Gosen Day dijadikan mata pencarian utama. Nah, itu terkait ya. Nah, sebelum kita bahas itu, kita bahas juga pertanyaan pertama teman-teman kita. Mas Arfan, ini Day ini naik 100 rupiah, pendapat Mas Arfan gimana? Nah, pendapat teman-teman gimana? Komentar juga di sini, gue pengen tahu teman-teman komentarnya gimana soal naik 100 rupiah. Nah, paling kalau di gue sih, gue lagi bertanya-tanya ini tuntutannya kemana, misalnya gitu. Kalau tuntutannya karena Pertalite naik, bensin naik ya, karena kita kan rata-rata umumnya pakai Pertalite. Ada juga yang pakai Pertamax, ya kan? Atau enggak tuntutannya karena kebutuhan, karena harga barang naik ya, harga barang naik otomatis kita minta tarif naik, wajar ya. Situasi emang kayak gini, apa-apa udah naik, beras naik, ya, telur naik, minyak naik, naik turun lah, kita nggak ngerti nih, yang pasti naik ya. Serba naik. Nah, apalagi kalau teman-teman sama-sama ya, 100.000 itu wajib untuk kebutuhan sehari ya. Jadi teman-teman ngejar 200.000 untuk apa? Untuk ada tambahan, ada bisa ditabung. Untuk teman-teman yang ngontrak nih, biasanya punya 2 anak, anaknya sekolah, uang jajannya ya, ada yang 10.000, 15.000, ada yang 5.000, ada yang nggak jajan, aspo bekal. Nah, komplek ya. Yang pasti 100.000 itu minimal tuh ada. Nah, ada lagi yang kebutuhannya lebih dari itu ya, karena listriknya lebih dari itu dan lain sebagainya ya. Kompleks lah kalau kita masalah hipotek ya. Nah, terkait sama kalau tuntutannya karena bensin Pertalite 10.000 nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena gini aja, kita ini Gosen Day untuk dapetin 200.000 untuk motor Matic atau kayak saya ya, Honda Beat. Saya lihatnya ke saya Honda Beat ya misalnya, itu untuk dapetin 100 km dikali 2.000 ya, belum naik ya, itu kan 200.000. Kita butuh 2 liter karena 1 liternya 50 km ya,
1 liter 50 km Pertalite, berarti kita butuh 20.000 ya. Sedangkan kalau argonya naik 100 ya, kita tuntutannya ke bensin Pertalite misalnya, yang lain lagi ya, kalau cc nya di atas itu kan boros, lebih boros lagi, nggak kena bro ya, cuman kena setengahnya dari Pertalite. Misalnya untuk dapetin 100 km ya cuma 10.000 ya, dari 100 rupiah kali aja 100 rupiah dikali tuh 100 km ya, 10.000 guys, nggak kena. Padahal kebutuhan kita 20.000 untuk Pertalite bensin. Nah itu jelas ya, jadi udah ngejawab pertanyaan teman-teman. Nah ya, apalagi kalau tuntutannya ke kebutuhan ya, harga naik barang, kita minta tarif naik, nggak kena juga bro. Jadi dua-duanya nggak kena ya, dua-duanya nggak kena, kebutuhan nggak kena, dari bensin juga nggak kena. Apalagi kalau bensin naik, harga barang ikut naik ya. Nah pertanyaan kedua soal pendapatan ini bisa jadi mata pencarian, menurut lo gimana? Nah ya, untuk ojol itu atau gosen SMT itu jangan dijadikan mata pencarian utama atau sandaran utama, hanya dijadikan mata pencarian tambahan. Nah yang teman-teman bisa lakukan adalah cari peluang di Gojek, karena kita ketemu yang namanya pengusaha, kita ketemu yang namanya toko reseller yang bisa kita ajak bisnis. Nah contohnya banyak teman kita ya yang sudah keluar dari ojol dan dia punya usaha masing-masing. Nah teman-teman pasti sudah pernah dengar. Jadi jangan dijadikan mata pencarian utama. Kenapa? Ya teman-teman bisa lihat sejarahnya ya. Sejarahnya kalau teman-teman tahu, dulu gue tuh ambil Uber di tahun 2016 kalau nggak salah ya, 2016 awal, cuma sebentar aja. Nah habis itu Uber selesai 2016 karena memang mereka rugi 16, sekian triliun rupiah yang harus mereka akhirnya tutup. Nah alasannya karena apa? Karena besarnya subsidi yang diberikan ke mitra. Nah itu ada sejarahnya ya. Padahal di tahun 2015 ya, aplikasi raksasa di Amerika Serikat, Uber juga, mereka kena 24, sekian triliun kalau dirupiahin. Itu raksasa aplikasi di Amerika Serikat, Uber. Habis itu 2016 di kita tutup juga. Nah karena apa? Karena subsidi besar ke mitra gosen SMT, bakar duit ya, bakar duit. Nah teman-teman tahu ya kondisi saat itu ya. Nah kita tuh banyak dulu di awal-awal waktu Gojek mulai launch ya, itu situasinya banyak orang yang dari kantor keluar terus masuk ke ojol karena duitnya gede. Iya benar, belasan juta. Di awal itu belasan juta per bulan tuh dapat. Ada yang dapat sampai 20-30 juta per bulan. 20 sampai 30 juta per bulan. Oh, lumayan nih, gede ya. Kalah ya orang kantoran. Makanya banyak di awal-awal itu orang kantor keluar dan ambil masuk ke rider atau masuk ke Gokar dan yang lain-lain. Nah, ya. Sampai sekarang tuh masih ada penawaran seperti itu. Ya tapi udah nggak segitu. Nah jumlahnya udah turun dong. Nah sekarang kalau kita tanya teman-teman kita yang sekarang, teman-teman tanya deh, berapa sih pendapatan kita sebulan? Minimal itu 3 juta. 100.000 aja sekarang aja, sehari aja susah nyarinya ya. Berasa susah 100.000 untuk carinya, apalagi cari 200.000 ya. Jadi bisa dapat 6 juta alhamdulillah. Misalnya dapat 3 juta tuh minimal ya di Gojek. Bayangkan dari puluhan juta turun sampai dapat cuma 3 juta atau kisaran 100.000 per hari. Nah untuk teman-teman worth it nggak? Bakalan gimana nih ojol kita? Bisa nggak dijadikan sandaran utama? Nah itu teman-teman jawab sendiri ya. Karena apa? Karena yang namanya bisnis itu bukan memberikan subsidi yang besar kepada mitra. Bisnis itu memberikan keuntungan, harusnya seperti itu, bukan memberikan subsidi. Jadi kalau di awal-awal langkah untuk promonya seperti itu, tapi makin kemari teman-teman bilang ini nggak bisa jadi sandaran lagi ya, sudah tidak bisa dijadikan sandaran utama, hanya bisa dijadikan tambahan pendapatan. Nah jelas ya, tambahan pendapatan. Jadi teman-teman contohnya gini, teman-teman yang teman-teman lihat di sini adalah saya kan jual ikan lele kan. Nah saya tahu ikan lele karena saya sering ngambil bibit ikan lele. Lalu saya belajar di situ, lalu saya mulai membesarkan ikan lele dan saya jual ikan lele. Nah ke toko-toko frozen. Ini salah satu contoh. Ada juga teman saya juga, dia dulu ojek online,
dia jualan bubble sekarang. Nah, kalau teman-teman sering ngambil bubble, rata-rata coba dia tanya. Nah, kadang-kadang orang-orang sudah banyak nih yang punya bubble. Rata-rata mereka ada yang dari ojol juga guys. Akhirnya ambil peluang dan bisa jualan jadi pengusaha bubble. Dan begitu juga teman-teman, coba deh ambil peluang di Gojek Same Day, bukan cari pendapatan utama di situ. Jujur aja, nggak akan kena. Dan ujungnya gimana nih ojek? Nah, ujungnya gimana? Kalau emangnya jadi karyawan akan lebih bagus, ya kan? Jelas, undang-undangnya jelas, segala sesuatunya jelas, jaminannya jelas. Kalau ini kita cuma jadi mitra, guys, kita nggak punya aturan khusus untuk mitra, undang-undangnya juga nggak kuat. Jadi jangan terlalu banyak berharap ini jadi mata pencarian utama atau pendapatan utama atau sandaran utama kita. Bahaya guys buat keluarga. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah si ojol ini nantinya akan jadi karyawan semua supaya kita jelas dan gaji kita juga jelas, tuntutan kita juga enak, undang-undangnya juga jelas. Nah, kalau memang mau dijadiin karyawan seperti Uber ya, Uber tuh masih ada guys. Saya ralat Uber itu masih ada sampai sekarang, tapi mereka udah jadi karyawan. Hanya pada saat itu 2015 itu mereka rugi ya, ruginya sampai 24, sekian triliun rupiah hitungannya. Nah, mudah-mudahan ya ojol kita bisa jadi karyawan. Tapi kalau ngelihat situasinya, jumlah ojol di Indonesia sama pelanggan ya pasti kebanting guys. Terlalu banyak ojol di Indonesia. Makanya AirAsia itu, karena di AirAsia yang di luar itu jumlah ojolnya sedikit. Kalau jumlah ojolnya sedikit, nah kemungkinan bisa jadi karyawan. Kalau jumlahnya seperti ini besar dari pelanggan, wah kemungkinan kayak apa ya, kita balikin lagi ke perusahaan Gojek sendiri atau Grab sendiri atau ojol itu sendiri. Nah, ini mau diapain nih? Nah gitu, supaya apa? Supaya jelas teman-teman kita yang bergantung atau mau mata pencariannya dari ojek online. Nah, tapi kalau saya buat teman-teman untuk saat ini saya rasa belum bisa dijadikan mata pencarian pendapatan ya, karena kita bisa lihat sendiri ya. Ambil peluang karena kita Gosen Same Day kita ketemu sama yang namanya pengusaha. Nah, kalau abang gue ride bisa ngobrol penumpangnya, ambil peluang, siapa tahu penumpangnya ada punya job ya kan, bisa jadi karyawan di perusahaannya atau gimana, kan kita nggak tahu ya, rezeki masing-masing. Jadi selalu bertanya dan cari tahu, tanya dan cari tahu untuk dapatkan peluang. Nah, kuncinya cuma bertanya guys, bertanya sama penumpangnya, bertanya sama pengusahanya, ada nggak nih peluangnya, berapa sih, tanya berapa sih harganya, kalau dijual lagi berapa, kalau kita ambil banyak bisa nggak dapat harga murah. Nah kayak gitu, buat jadi peluang teman-teman. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Jangan lupa untuk komentar ya guys, komentar sebanyak-banyaknya. Apa nih menurut teman-teman, pendapat teman-teman apa ya dengan konten yang saat ini yang saya buat. Semoga kalau ada yang lebih bagus lagi kan kita bisa ikutin, sama-sama kita sharing, sama-sama kita dapat informasi yang bermanfaat yang bisa kita pakai. Nah, sampai ketemu lagi ya, see you.